Shalom, apakah Tuhan Yesus mengharamkan rokok? Kalau Islam, bagaimana? Memang tidak ditulis dalam Quran dengan tegas, tetapi ada ayat-ayat yang saya lihat ketika saya menjadi guru Al-Quran, di mana banyak Muslim kita temui mereka merokok itu adalah bagian dari kehidupan. Bahkan ada yang mengatakan, kalau saya, mana yang saya pilih, ceraikan istri atau rokok? Saya ceraikan istri, katanya. Ada yang sesombar seperti itu. Akhirnya teman saya itu ngek duluan dan dia tinggalkan istrinya gara-gara rokok. Beberapa penjelasan ilmiah terkait rokok ya dapat timbul sebagaimana slogan yang lazim ditemui, merokok bisa mengekkan kamu. Pada dasarnya berkaitan dengan firman Allah dalam An-Nisa ayat 29 berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antarodin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jadi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, antarodin. Dan janganlah kamu wala taqtulu anfusakum, bikin ngek dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi dari ayat ini tidak boleh menghabisi nyawa sendiri sebelum waktunya. Di mana ilmu kesehatan masyarakat dari ayat tadi integratif dengan Az-Zahri Akmal yang menjelaskan bahwa ayat tersebut memberi isyarat bagi Muslim tentang larangan untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. Akhirnya nyawa hilang. Larangan tersebut tidak lain karena kasih sayang Allah kepada makhluknya dan pendapat ulama tentang merokok. Mengutip buku dan setelahnya, Ali Sheikh, seorang mufti asal Arab Saudi, mengatakan, saya pernah ditanya tentang hukum yang sering dihirup oleh orang-orang yang belum paham tentang haramnya rokok. Maka kami jawab bahwa kami dari kalangan ulama dan syekh-syekh kita yang dahulu, para alim, ahli ilmu, para imam dakwah, ahli najat, maksudnya ahli Arab Saudi, dulu sampai sekarang menghukumi bahwa rokok itu haram berdasarkan nas, sahih, dan akal waras serta penelitian yang masyhur. Muhammadiyah mengharamkan. Itu kemudian NU boleh-boleh aja karena itu makruh. Gitu, makruh. Makruh itu bolong-bolongin baju, itu membuat bau badan jadi tidak sedap. Dan banyak dari kalangan NU itu dari Jepara, Kudus, Pati, Semarang. Itu adalah pabrik rokok itu di sana. Nah, beliau pun menyebutkan bahwa keharaman tersebut merupakan pandangan dari beberapa ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat dulu video seorang ini. Ini adalah pemandangan dari anak ajaib, yaitu Habib Zaidan bin Yahya Ba'alawi Yaman, yang punya karomah tinggi nih. Salah satunya tidak tidur 3 hari 3 malam lah, kurang lebih segitu ya. Ini anak ajaib ini lagi mempertontonkan sebuah aktivitas yang spektakuler, yaitu merokok di depan ibunya ini. Anak ajaib
Nah, yang saya bingung teman-teman, selain saudara Ja'far, saya juga bingung sama saudara Zaidan Yahya Ba'alawi ini. Kok nggak merasa berdosa gitu? Ketika nasabnya itu sudah terbukti palsu menurut Kiai Imaduddin Utsman. Ini adalah pemandangan dari anak ajaib, yaitu Ya. Mereka baik Ba'alawi, NU, dan banyak dari Muslim yang masih merokok. Bagaimana dengan di Kristen, itu kan? Di Kristen boleh nggak merokok? Kalau saya pergi ke gereja-gereja tertentu, wah ngerokok, gitu kan? Berhenti saudara-saudaraku sebelum Tuhan datang untuk memilih kamu. Ya, sebagai seorang hamba Tuhan, orang Kristen, saya harus. Tapi sayang seribu sayang, hari ini orang Islam buka puasa udah dibilang Nabi makan yang manis, jangan yang dibakar api. Sekarang yang buka puasa api dimakan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ini memang malaikat kalau nengok orang Indonesia tuh terheran-heran ini. Iki piye kowe kira? Jangan yang dibakar api, malah api yang kau makan. Seandainya Nabi turun lagi ke dunia, seandainya lihat orang Islam Indonesia buka puasa, heranlah Nabi itu. Kenapa umatku jadi ular naga semua? Berasap semua, bagaimana ini? Berhentikan rokok. Tidak usah bertengkar soal hukum. Ya, ini suara dari alam kubur. Beliau sudah almarhum. Dan bukan begitu saja Ustadz, mereka mampu menipu malaikat. Malaikat ditipu sama orang Islam. Ngajinya bagus sekali, malaikat turun mau memberikan pahala kepada seorang ngaji itu. Begitu sampai di masjid itu, yang dilihat oleh malaikat kaget. Yang nyanyi, yang ngaji itu kaset gitu. Hebat ya. Satu hari lagi dia tipu setan. Setan ini ditipu sama orang-orang di bumi ini. Ngelihat ada asap. Begitu turun, dia kira itu asap kemenyan. Setan ini mau mencari ternyata asap rokok, batuk-batuk itu setan. Pulang aja gua ditipu hanya. Kebetulan itu setannya itu dari Tiongkok. Bagaimana mestinya kita sebagai orang Kristen? 2 Korintus 7 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dengar baik-baik, betapa tegasnya ini ayat. Kalau ada orang Kristen yang melawan ayat ini, ya saya nggak tahu. Saudara, selain itu Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang mengundang bahaya pada diri manusia, baik dari segi mana fisik atau bertanya tanpa ada manfaatnya, maka hukumnya haram. Kemudian ia juga menyatakan penghisap rokok, penjualnya, dan orang yang membantunya, semuanya dia dalam keadaan dosa. Tidak halal bagi seorang muslim memperolehnya, baik untuk dihisap maupun diperdagangkan. Barang siapa yang melakukannya agar bertobat, sebagaimana semua orang yang melakukan dosa dari rokok itu sama ada dengan yang berzina maupun yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Sebenarnya sebab rokok itu masuk pada dalil
keumuman nas, sehingga banyak ulama juga yang tidak mengharamkan baik dalam lafal maupun makna. Yang demikian itu mengingat bahayanya dari segi din, fisik dan hartanya, bahkan ketiganya. Maka larangan untuk itu ya sebaiknya harus disegerakan oleh tokoh-tokoh agama. Rokok dalam satu yang dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Asap rokok juga mengganggu orang-orang di sekitar perokok dan dapat menimbulkan dampak buruk dari penghisapnya. Hanya menghisap asapnya. Rokok dapat juga membius kelopak mata dan anggota tubuh, bahkan menyebabkan kondisi mabok bagi mereka yang pertama kali merasakannya. Dan bau rokok itu mengganggu para malaikat juru tulis, pencatat amal, malaikat lainnya, dan mubadzir karena tidak memberi manfaat keagamaan ataupun duniawi. Merokok juga adalah perbuatan yang berbenturan dengan fitrah manusia sehingga menyebabkan keraguan dan ketidaktenangan dalam hati. Halal atau haramnya rokok masih diperdebatkan, silakan saja. Tetapi Alkitab berkata bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Saya ulangi lagi, kalau kamu tahu, hei orang Kristen, tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, bukan bait rokok kudus. Rokok dari kudus maksud saya. Nggak ada rokok kudus itu. Rokok dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah maksudnya. Jangan diplesetkan lagi. Khutbah-khutbah saya ini karena mengandung pengajaran dan biasanya saya selalu melakukan perbandingan. Oleh karena itu, saudara-saudara jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk kemajuan pelayanan saya, pelayanan kita semua di dalam melakukan penelitian dan penggalian dasar-dasar Alkitabiah. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.